Halo, baik. Di sini kami akan membahas mengenai soal nomor 4 yang diberikan, yaitu menjelaskan sifat fungsi eksponen dan menjawab pertanyaan diskusi di modul. Baik, yang pertama saya akan membahas serta menjelaskan sifat fungsi eksponen. Nah, sifat fungsi eksponen itu terdiri ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y hanya satu, yaitu titik 0 dan B. Yang kedua, jika A lebih dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi pertumbuhan eksponen atau mendaki. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi peluruhan eksponen atau menurun. Nah, di bawah ini ada dua contoh jenis gambar. Yang pertama itu ada gambar grafik fungsi pertumbuhan eksponen, dan yang kedua itu ada gambar grafik fungsi peluruhan eksponen. Lalu yang ketiga, jenis nilai X ditingkatkan 1, maka nilai Y sama dengan Fx meningkat B kali. Yang keempat, asimptot datar horizontal grafik adalah sumbu X, Y sama dengan 0, artinya grafik tidak memotong sumbu X dan harga Y selalu positif. Baik, yang sudah tadi kita jelaskan, sifat fungsi eksponen yang dirumuskan yaitu Y sama dengan B dikali A kuadrat X atau A lebih dari 0. Notnya, Fn sama dengan A dikali B kuadrat N, Fn tambah 1 sama dengan A dikali B kuadrat N tambah 1, Fn tambah 1 per Fn sama dengan A dikali B kuadrat N tambah 1 per A dikali B kuadrat N sama dengan B. Hasilnya, Fn tambah 1 sama dengan Bx Fn. Pada contoh 1 kita akan membahas sketsa grafik fungsi pertumbuhan eksponen menggunakan dua contoh fungsi, yaitu Gx sama dengan 3 pangkat X dan Fx sama dengan 2 pangkat X. Grafik fungsi eksponen berbentuk Y sama dengan A pangkat X memiliki ciri khas. Untuk X sama dengan 0, hasilnya selalu 1 karena A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk setiap A lebih besar dari 0. Kedua, saat X semakin besar, nilai Y bertambah dengan cepat. Ketiga, saat X negatif, nilai Y semakin mendekati 0, tetapi tidak pernah mencapai 0. Untuk Fx sama dengan 2 pangkat X, beberapa titik penting, yaitu 0,1 karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1,2 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Min 1,0,5 karena 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2. Untuk Gx sama dengan 3 pangkat X, beberapa titik penting, yaitu ada 0,1 karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. 1,3 karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Min 1,1 per 3 karena 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 3. Kedua grafik memiliki bentuk yang mirip, tetapi Gx sama dengan 3 pangkat X tumbuh lebih cepat daripada Fx sama dengan 2 pangkat X. Lalu perbandingan kedua grafik terhadap titik potong dengan sumbu Y. Kedua grafik memotong sumbu Y di titik yang sama, yaitu 0,1, karena untuk X sama dengan 0, hasil eksponen selalu 1. Dan perilaku di sebelah kanan dan kiri sumbu Y. Di sebelah kanan sumbu Y, X lebih dari 0, kedua grafik meningkat, tetapi Gx sama dengan 3 pangkat X lebih curam dibandingkan Fx sama dengan 2 pangkat X. Di sebelah kiri sumbu Y, X kurang dari 0, kedua grafik semakin mendekati 0, tetapi tidak pernah 0. Lalu kedua grafik memiliki asimptot datar atau horizontal yang memotong di titik 0,1 atau Y sama dengan 0. Lalu grafik mana yang lebih melebar? Grafik Gx sama dengan 3 pangkat X tumbuh lebih cepat dibandingkan Fx sama dengan 2 pangkat X, sehingga lebih curam dan lebih membuka ke atas. Mengapa ini disebut grafik pertumbuhan eksponen? Karena nilai fungsi meningkat dengan sangat cepat seiring bertambahnya nilai X, dan pertumbuhan ini biasanya ditemukan dalam berbagai fenomena dunia nyata seperti pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan peningkatan nilai investasi. Nomor 1, apakah selalu hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y
Apa hubungan B dengan titik potong terhadap sumbu Y? Ya, fungsi eksponen selalu memiliki satu titik potong dengan sumbu Y. Lalu hubungan dengan B yaitu titik potong dengan sumbu Y terjadi saat X sama dengan 0, sehingga F0 sama dengan B kali A pangkat 0 sama dengan B kali 1 sama dengan B. Artinya nilai B menentukan titik potong dengan sumbu Y di 0, B. Contohnya pada contoh 1 pertumbuhan eksponen fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 3 pangkat x. Keduanya memiliki titik potong di 0,1 karena b sama dengan 1. Lalu pada contoh 2 peluruhan eksponen fx sama dengan 4 kali 1/2 pangkat x, titik potongnya di 0,4 karena B sama dengan 4. Oke, di sini saya Karen Jawab Nasi Pasar Ibu akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami mengenai gambar grafik peluruhan eksponensial yang kami ambil dari contoh kedua. Nah, jadi dapat kita lihat di sini fx-nya itu adalah 4 dikali setengah pangkat x. Nah, untuk gambar grafiknya itu seperti ini, ya. Nah, jadi gambar grafiknya itu kami tidak menggunakan tabel dulu, tabel x dan y-nya, melainkan kami langsung menggunakan GeoGebra agar lebih cepat. Karena dari sini juga kami hanya menganalisis saja untuk gambarnya, dan untuk penjelasan lebih jelasnya itu mungkin akan dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, jadi untuk gambar GeoGebra-nya itu bagaimana cara kami menggunakannya? Itu seperti ini. Oke, jadi ini kita langsung masukin aja angkanya ke GeoGebra. X sama dengan 4 dikali dalam kurung 1/2 pangkat X gitu. Nah, jadi untuk gambarnya itu seperti ini ya. Kita lihat sama dengan tajam dampaknya. Nah, oke, jadi hasil dari analisis kami mengenai grafik peluruhan eksponensial yang barusan itu adalah X sama dengan 0. Kenapa X-nya sama dengan 0? Karena dapat kita lihat pada gambar ini bahwa garis grafiknya tersebut tidak memotong sumbu X, sehingga X-nya itu sama dengan 0. Lalu untuk titik potong dari sumbu Y-nya itu kami menemukan seperti ini, ya. F, karena X-nya itu sama dengan 0, maka X yang di sini kita ubah jadi 0. Jadi F0 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 0. Nah, apapun yang dipangkatin dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi grafik memotong sumbu Y di 0,4. Lalu analisis selanjutnya yang kami dapat itu di sebelah kiri sumbu Y, X-nya itu lebih kecil dari 0. Seperti pada gambar ini ya. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi karena X-nya itu lebih kecil dari 0, ini grafiknya itu naik tajam gitu. Lalu di sebelah kanan sumbu Y, X-nya itu lebih besar dari 0, sehingga grafiknya itu mendekati 0. Jadi dia semakin ke kanan, grafiknya ini mendekati 0, ya. Lalu untuk asimtot horizontalnya, nah pada grafik tersebut grafik memiliki asimtot horizontal di Y sama dengan 0 karena nilai fungsi semakin kecil tetapi tidak pernah mencapai 0. Selanjutnya, karena nilainya menurun secara eksponensial, sering bertambahnya X menggambarkan proses seperti peluruhan radioaktif atau pendinginan benda.
Nah, oke, sekarang kita masuk ke inti dari pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tadi kan, bagaimana nilai Y sama dengan Fx jika nilai X ditingkatkan satu satuan. Nah, maksud dari pertanyaannya itu untuk contoh 1 dan contoh 2. Nah, contoh 2 yang dimaksud itu adalah ini, ya. Jadi, yang ditanya adalah nilai Y sama dengan Fx jika ditingkatkan satu satuan X-nya. Lalu untuk yang contoh satunya itu yang telah dijelaskan oleh Hertina. Jadi ini untuk contoh 1 Fx-nya itu sama dengan 2 pangkat X. Maka kita masukkan di sini. Kita mulai dari jika X-nya itu 0. Kita mulai dari 0 dulu karena dari gambar itu di sini kita ketahui X-nya itu 0 ya. Ini X, ini Y, X-nya 0. Maka kita mulai dari yang Fx-nya sama dengan 0. Kita masukkan di sini F0 karena X-nya udah diubah jadi 0 itu sama dengan 2 pangkat 0 menjadi di sini Fx F0 sama dengan 2 pangkat 0, apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi F0 sama dengan 1. Lanjut. Selanjutnya adalah jika X-nya itu 1, karena ditingkatkan 1 ya. Yang tadinya 0 ditingkatkan satu satuan menjadi Fx-nya itu 1. Nah, kita masukkan X-nya itu 1. Itu menjadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Sehingga F1 itu sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tingkatkan lagi. Jika dari F1 ini kita tingkatkan satu satuan, maka kalau ditingkatkan dia menjadi F2. X-nya itu menjadi 2. Maka kita ubah X-nya jadi 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2. Hingga F2 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Ini. Nah, oke, selanjutnya kita tambah lagi nih satu. Contohnya ya, dari F2 ini kita tambah, kita tingkatkan 1. Nah, jadi yang tadinya ini 2, kita tambah 1, jadinya 3 ya. Berarti X-nya kita ubah menjadi 3. Jadi F3 sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga F3 itu sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, teman-teman. Nah, gini. Oke, selanjutnya itu contoh yang kedua, penyuluhan eksponen ke 0. Nah, maka kita mulai dari yang X-nya itu 0. Maka kita buat di sini. X-nya kita ubah jadi 0.
dikali dengan setengah pangkat 0. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, ya, apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Maka di sini karena setengah pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi 4 dikali 1 itu adalah 4. Maka F0 F0-nya itu adalah sama dengan 4 dikali 1 tadi ya, itu sama dengan 4. Lalu kita tingkatkan dari 0 ini, kita tingkatkan 1. Jadinya 0 ditambah 1. Nah, 0 ditambah 1 itu menjadi agak jelas ya. Ini kita tambah 1. Nah, jadi 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Nah, berarti kita ubah X-nya jadi 1. Kita masukkan lagi angkanya. Nah, setengah pangkat 1 itu adalah setengah. Jadi, karena dia ini ya, 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Jadi, setengah pangkat 1 itu hasilnya tetap setengah. Maka, 4 dikali setengah itu hasilnya adalah, ini kita coret 2. Jadi, hasilnya itu adalah 2. F1-nya itu sama dengan 2. Nah, oke, sekarang kita lanjut jika X-nya itu kita tingkatkan satuan lagi. Nah, jadi dari yang F, X-nya itu 1, kita tingkatkan 1 menjadi 1 tambah 1 itu sama dengan 2, maka X-nya kita ubah jadi 2. Jadi, seperti ini. Seperti yang sudah saya tulis ya. F2 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 2. Nah, setengah pangkat 2 itu sama saja seperti setengah dikali setengah. Setengah dikali setengah. Jadi 1 kali 1 itu 1. 2 kali 2 itu adalah 4. Maka setengah pangkat 2 itu sama dengan 1/4. Ya. Sehingga F2-nya itu sama dengan 4 dikali 1/4. Nah, 1/4 ini itu dikalikan dengan 4 itu hasilnya adalah dicoret ya. Bisa dicoret. 4 dicoret dengan 4. Maka hasilnya itu sama dengan 1 karena yang tersisa hanya 1. Nah, maka hasil dari F2 4 dikali setengah pangkat 2 itu sama dengan 1. Lanjut jika kita tingkatkan lagi 1. Dari 2 kita tingkatkan 1, maka 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Maka X-nya kita ubah menjadi 3. F3 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 3. Nah, ini sama saja seperti yang barusan itu,
karena pangkat 3 berarti dia 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 sebanyak 3 kalian. Maka 1 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 1 lagi itu sama kayak gini. Dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Nah, 1 dikali 1 itu 1 dikali 1 lagi itu jadinya 1, tetap 1. Lalu yang 2 dikali 2 itu 4 dikali 2 itu 8. 4 kali 2 itu 4 kali 2 8. Maka hasilnya adalah 1 per 8. Jadi setengah pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Lalu 4 dikali dengan 1 per 8. Kita tulis dulu F3 dengan 4 dikali 1 per 8 itu sama dengan, ini sama-sama kita bagi 4 biar lebih mudah. Jadi 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 itu 2. Maka hasilnya yang kita dapat adalah 1 per 2. Sehingga F yang X-nya 3 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 3 itu hasilnya adalah setengah. Jadi setiap kali nilai X meningkat sebesar 1 satuan, nilai fungsi akan dikalikan dengan faktor pengali tetap, yakni basis eksponen. A lebih besar dari 0. Dan A tidak sama dengan 1. Jadi A-nya itu tidak sama dengan 1, tetapi lebih besar dari 0. Cuman tidak sama dengan 1. Begitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas serta menjelaskan pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya itu, apa hubungan A dengan jenis fungsi eksponennya, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen atau fungsi peluruhan eksponen? Jawabannya, nilai A menentukan apakah grafik menunjukkan pertumbuhan atau peluruhan berdasarkan apakah nilainya lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Nah, jika A lebih besar dari 1, maka merupakan fungsi pertumbuhan eksponen. Contohnya, fx sama dengan 2 atau 3. Lalu, jika 0 kurang dari A kurang 1, maka merupakan fungsi peluruhan eksponen. Contohnya juga, fx sama dengan 1/2 atau 1/3. Baik, saya akan membahas serta menjelaskan pertanyaan terakhir, yaitu soal nomor 4, tentukan persamaan asimptot datar horizontal fungsi eksponen. Nah, persamaan yang pertama yaitu asimptot horizontal garis yang didekati tetapi tidak pernah disentuh atau memotong garis. Jika A lebih dari 1, maka disebut pertumbuhan eksponen. Saat X mendekati min tak hingga, Fx disebut mendekati 0. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, itu disebut peluruhan eksponen. Maka saat X mendekati positif tak hingga, Fx juga mendekati 0. Maka persamaan asimptot horizontal untuk semua fungsi eksponennya adalah Y sama dengan 0.